Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Suyang menikah dengan Yuxin. Lee Suyang dan Yuxin. Lee Suyang, saya nikahkan dan kawinkan teman kami yang bernama Yuxin dengan mas kawin 1 cincin dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yuxin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana semua? Sah? Sah. Mulai sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Lalu Suyang memakaikan cincin pada tangan Yuxin. Semoga kalian langgeng dan menjadi keluarga sakinah. Amin. Woo! Selamat. Suyang, kau harus menjaga baik-baik Yuxin. Maaf Suyang, di pernikahanmu ini, aku nggak memiliki uang untuk memberi hadiah. Tapi aku hanya punya beberapa kotak amunisi. Aku memberikan kotak amunisi ini sebagai kado pernikahan kalian. Terima kasih Kak Wuxuan. Terima kasih atas hadiahmu. Aku Lee Suyang akan mengingat pemberianmu ini. Yuxin berkata, cincin dan gaun pernikahan ini sangat sulit untuk diperoleh. Sangat disayangkan jika hanya digunakan sekali. Akan lebih baik jika Pingyan dan Tianlei juga mengikuti langkah kami. Hah? Suang berkata, itu ide yang bagus. Chen Feng berkata, ya mumpung jiwaku sedang membara, aku baru aja mulai menikmati pekerjaanku sebagai penghulu. Sis Pingyan, ayo kita bertukar gaun pernikahan. Yuxin, itu terlalu mendadak. Aku nggak siap sama sekali. Hei, lepaskan aku. Jangan membodohi dirimu sendiri. Suyang berkata, jangan sia-siakan kakak Lei. Kita nggak akan tahu kapan kita bisa menemukan cincin dan gaun seperti ini lagi. Tidak akan ada kesempatan kedua kalinya. Suang berkata, itu artinya peluang seperti itu nggak akan datang kedua kalinya. Kau harus bergerak cepat sebelum semua terlambat. Lepaskan. Mereka semua kaget. Aku udah bilang jangan paksa aku. Kau sudah menikah hari ini. Kenapa aku harus melakukannya juga? Kakak Lei, jangan marah. Kita hanya bercanda. Apa kalian anak kecil? Jangan bercanda soal pernikahan. Yuxin berkata, ngomong-ngomong, kamu dan Sis Pingyan, kalian berdua udah berkencan. Apa cepat atau lambat, kamu nggak akan menikahinya? Apa kamu nggak ingin menikah dengan Sis Pingyan? Setelah ditanya seperti itu, Tianlei hanya terdiam. Melihat itu, Pingyan nangis dan langsung kabur. Sister Pingyan, Cao Tianlei, apa kau ini seorang pria? Kamu dan Sis Pingyan udah pernah melakukannya. Apa kamu gak ingin bertanggung jawab? Kakak Lei, cepat kejar. Gimana kalau dia bertemu dengan zombie? Lalu Tianlei langsung mengejar Pingyan. Dasar laki-laki, awas. Kalau kau mempermainkan perasaanku, kamu akan kuberi pelajaran. Kalau kau berani mempermainkanku. Enggak berani. Kita kembali ke Pingyan dan Tianlei. Pingyan terus berlari, tapi Tianlei berhasil menangkapnya. Berhenti berlari, kembalilah bersamaku. Orang ini masih belum diperiksa. Mungkin ada zombie bersembunyi. Gak usah repot-repot mengkhawatirkan diriku. Cao Tianlei, aku tanya, apa kau pernah menyukaiku? Bukankah sudah aku bilang, aku akan bertanggung jawab. Aku tahu, cukup. Aku selalu berpikir, kalau kau sudah mulai menyukaiku, jadi aku udah memutuskan untuk merelakan hidupku, untuk mengikutimu dan menemanimu. Dan aku udah berusaha sebaik mungkin untuk melayanimu. Dan aku juga udah mengakui perasaanku padamu. Aku pikir, setelah mengalami begitu banyak hal, setidaknya kau akan memiliki perasaan sedikit kepadaku. Tapi ternyata, itu hanya halusinasiku sendiri. Kau bersedia bersamaku hanya karena tanggung jawab aja. Cao Tianlei, terima kasih telah merawatku dan melindungiku selama ini. Sekarang Yuxin akhirnya punya keluarganya sendiri. Mulai sekarang aku akan pergi dan mencari masa depanku. Dan aku gak akan lagi mengganggumu. Apa artinya ini? Apa kau ingin pergi sendiri? Sekarang ada zombie di mana-mana. Apa kau bisa bertahan hidup sendirian? Itu urusanku, bukan urusanmu. Hei, jangan bodoh. Kau gak punya kekuatan. Kau gak akan bisa bertahan hidup di luar sana. Enggak. Bahkan jika aku gak punya apa-apa, setidaknya aku punya harga diri. Jika aku tahu kalau orang yang aku suka gak menyukaiku, tapi aku masih berharap lebih padanya, aku sangat bodoh. Bodoh sekali diriku ini. Seperti orang yang gak punya harga diri. Tidak, aku menyukaimu. Apa yang kau katakan? Aku mengatakan bukannya aku gak menyukai. Seberapa besar kau menyukaiku? Aku menyukaimu sebesar ini. Aku sangat menyukaimu. Kau benar-benar menjawab pertanyaan ini. Kau gak perlu menganggapnya serius. Lalu, kenapa kau masih bertanya? Tianlei, jangan memandangku sebagai CEO sebuah perusahaan. Faktanya,
Aku juga berasal dari keluarga sederhana. Aku hanya berfokus pada pendidikanku sejak kecil. Bahkan sampai aku bekerja, aku gak pernah menyukai atau mencintai seseorang selama aku hidup ini. Meskipun banyak orang yang mengejarku, setelah aku mulai bekerja, aku gak pernah melirik atau menyukai salah satu dari mereka. Hanya satu orang yang aku cintai selama hidupku. Itu adalah kamu. Bukan hanya karena malam itu, tetapi juga karena kedekatan kita. Kita udah bersama selama ini. Semakin aku lebih mengenalmu, semakin aku mencintaimu. Aku menemukan sosok laki-laki yang kuat, yang mau melindungi orang lain, dan mau bertanggung jawab. Mungkin aku bukan cinta pertamamu, tetapi kamu adalah cinta pertamaku. Berjanjilah padaku untuk melupakan masa lalumu, dan mari kita mulai lagi hari ini. Aku percaya suatu hari nanti kau akan jatuh cinta padaku sepenuhnya. Bagaimana? Tianlei mengangguk. Lalu tiba-tiba ada yang pergi ke arah mereka. Awas, hati-hati! Tianlei menendang sesuatu itu. Gubrak. Selamatkan aku, tolong! Tianlei, apakah dia manusia? Dalam hati Tianlei, suaranya terdengar gak asing. Saat dilihat, ternyata itu Sis Hua, asisten dari Shen Xinyu. Sister Hua? Lalu dia diberi minum. Hua, bukankah kamu kabur bersama mereka? Bagaimana bisa keadaanmu menjadi seperti ini? Di mana Shenxin? Gimana keadaannya? Dan Wupin, Tongxi, kenapa mereka nggak bersamamu? Dalam hati Pingyan, Shenxin, apakah itu wanita yang diam-diam disukai oleh Tianlei? Wupin, dia mati. Apa yang terjadi? Hari itu saat kami melarikan diri dari akademi dan mendengar berita tentang ada tempat perlindungan di kota Yuchao, kami mengira kami gak akan lagi bertemu denganmu. Dan kami berpikir kami akan bertemu denganmu jika kami pergi ke sana. Tapi setelah mengemudi gak jauh dari akademi, kami bertemu orang yang menghadang mobil kami. Ternyata itu adalah Linmu. Setelah dia melarikan diri, dia lanjut mengejar kami. Kami tahu dia orang jahat, tapi kami juga mengerti jika kami bertemu dengan zombie, kami gak akan selamat. Gak ada air ataupun makanan di mobil. Kami lapar selama beberapa hari di mobil dan gak punya tenaga lagi. Di daerah pegunungan, kami datang ke sebuah villa mewah. Kami pikir kami telah selamat dan menemukan harapan untuk bertahan hidup di sana. Pemilik villa itu adalah seorang kakak beradik bernama Xia. Dia adalah pengusaha kaya terkenal sebelumnya. Menjelang beberapa hari selanjutnya, mereka berdua ternyata mengunjungi villa dan menjadikan villa tersebut sebagai tempatnya berkuasa. Ditambah beberapa pengawal bersenjata yang mengamankan tempat itu. Jalan di pegunungan itu adalah satu-satunya jalan menuju tempat perlindungan di kota Yuchao. Jadi banyak orang yang terjebak di villa mewah tersebut. Dan sekarang semakin banyak orang yang berkumpul di sana. Mereka memberitahukan pada para pengunjung yang ingin bergabung di sana agar menyerahkan perbekalan mereka. Itu adalah syaratnya jika mereka ingin tinggal di villa mereka. Kami nggak punya makanan atau senjata, jadi kami harus menyerahkan mobil kami. Villa ini awalnya sebuah hotel, restoran, kasino, dan bar untuk liburan. Makanan dan minuman berlimpah di sini. Semuanya tersedia. Tapi itu sebelumnya. Sekarang, setelah dunia udah berubah, hal-hal itu sangatlah mahal. Hanya para bos-bos kaya dan beberapa saudara atau teman baik dari Xia yang bisa menikmatinya. Orang dari luar, mereka biasa digeledah sebelum memasuki area sekitar villa. Jika mereka ingin makan, mereka harus bekerja. Hanya ada dua cara untuk mendapatkan makanan. Yang pertama, pria menjual tenaganya, dan yang kedua, wanita menjual tubuhnya. Dengan kecantikan Shenxin, begitu dia memasuki villa, banyak pria yang mendatanginya. Hal itu juga yang membuat kami takut keluar. Untuk memberi makan kami bertiga, Wupin bekerja sangat keras, beberapa kali lebih dibanding pekerjaan normal. Sedangkan Linmu, karena dia berasal dari kalangan orang kaya, dia gak perlu bekerja seperti yang lainnya. Dan entah bagaimana, kemudian Linmu akhirnya menjadi pengikut keluarga Xia itu. Kami pikir dia gak akan mengganggu kami, tapi ternyata kami salah. Kita melihat panel di mana mereka bertiga sedang makan. Kita makan kue kering ini setiap hari. Dan sekarang, setelah memakannya, aku gak merasakan apa-apa. Hampir sekali. Kalau gak mau makan, ya jangan makan. Wupin telah bekerja keras yang malam untuk memberikan kita makan. Ngomong-ngomong, kenapa Wupin belum kembali untuk makan malam? Dia mengatakan padaku, jika hari ini adalah ulang tahunmu, jadi dia ingin bekerja ekstra untuk mendapatkan beberapa daging agar kita bisa merayakannya. Jadi kita gak perlu menunggunya. Beneran, aku sendiri pun gak ingat kalau hari ini adalah hari ulang tahunku. Tapi dia ingat. Tongxi, dia sangat baik padamu. Hua berkata, apa mungkin dia menyukaimu? Jangan bercanda. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Kami berdua adalah teman dekat. Aku bisa melindunginya ketika di kelas. Aku biasa membantunya mengerjakan tugas di akademi. Tapi bagaimana bisa dia tahu ulang tahunku? Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Apakah Wupin kembali lebih awal? Wupin, kau udah kembali. Saat dibuka, ternyata itu adalah Linmu. Kau nggak disambut di sini. Pergilah, jangan terburu-buru. Aku di sini untuk membantumu. Shenxin, keluarlah. Aku akan memperkenalkanmu pada tuan muda Xia. Ini adalah Tuan Xia Wentao. Dan ini adalah Tuan Xia Ciyu. Mereka adalah pemilik villa ini. Tempat apa ini? Bau sekali. Nona Shenxin, aku udah lama mengagumimu. Jangan takut Nona Shen. Aku telah sering melihatmu juga di televisi. Dan aku juga penggemar beratmu. Aku dengar bahwa kau dan Linmu adalah teman. Jadi aku datang sini untuk berkunjung. Aku udah memesan beberapa makanan dan juga anggur cap orang muda. Aku harap
Nona Shin gak menolak ajakanku dan memberi kami wajah untuk menemani kami makan bersama. Maaf, aku sudah makan. Ini adalah berkah bagimu, bisa makan bersama Tuan Xia. Kau jangan menolak tawarannya. Linmu, jangan kasar pada Nona Shin. Iya, Nona Shin. Kalau begitu, terimalah makanan ini. Aku tahu kalau Nona Shin sangat menderita berada di sini. Kalau kau tetap bertahan di sini, bagaimana bisa kau akan bertahan hidup? Aku masih punya banyak kamar kosong. Kalau kamu nggak mau meninggalkan teman-temanmu, gimana kalau kamu pindah bersama mereka? Biarkan aku melakukan yang terbaik untukmu. Gimana? Tongxi berkata, aku nggak berpikir orang ini bisa dipercaya. Jangan percaya padanya. Shenxin merespon, terima kasih atas kebaikan Tuan Muda Xia. Kami cukup tinggal di sini saja. Di sini udah cukup bagi kami. Hei, dasar artis murahan. Jangan menganggap dirimu itu berkedudukan tinggi. Kakak, kau harus bersikap tegas padanya. Dia perlu diberi pelajaran. Ayo, bawa mereka. Hei, apa yang kalian lakukan? Bajingan keparat. Tolong, lepaskan aku. Lalu Shenxin didorong ke dalam mobil. Linmu, kita semua adalah teman sekolah. Kenapa kau menyakiti kami? Hei, dasar wanita murahan. Kamu selalu menolakku. Aku akan menghancurkan orang-orang yang menolakku. Dengan menjualmu pada Tuan Xia itu, aku akan mendapat banyak uang. Kau harus melayaninya 1 atau 2 hari. Kalau kau nggak ingin melihat Tongxi dan Wu Pin menjadi mayat, kau harus melayaninya dengan baik. Shenxin, Tuan Xia, bukankah Anda adalah orang yang terhormat? Bagaimana bisa Anda menculik orang secara terbuka? Apa bedanya Anda dengan preman di jalanan? Pergi sana, sialan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Apakah kau ini seorang raja? Bagaimana bisa kau begitu kasar pada wanita? Apa? Kakakku dan aku adalah raja yang memiliki villa ini. Aku nggak terlalu memperhatikan sebelumnya, tapi ternyata kau lumayan juga. Kakak, apakah Shenxin itu udah cukup untukmu? Iya, aku hanya tertarik pada Shenxin. Kamu boleh mengambil yang lainnya. Lepaskan aku, Sister Hua. Mereka pun ditinggal berdua. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Jaga kemari. Apa? Apa yang kau katakan? Tidak. Ternyata Tongxi diperkaos oleh adik dari Tuan Muda Xia. Beberapa lama kemudian, Wu Pin pulang. Tongxi, Shenxin, aku pulang. Bos sangat baik. Aku mendapatkan beberapa daging dan juga kimchi tambahan. Saat dia masuk, dia melihat, siapa kau? Wu Pin melihat itu kaget. Di mana para pengawal? Apa mereka mau mati? Maaf tuan, kami ketiduran. Dasar gak berguna. Jangan biarkan siapapun masuk sini. Apa sebenarnya yang kalian makan? Dasar bodoh. Keluar dari sini. Lain kali, jangan ulangi kesalahan kalian. Baik tuan. Kau mau pergi? Bajingan, kau telah memperkaos Tongxi. Aku akan membunuhmu. Wu Pin menyerang menggunakan pisau. Tapi Wu Pin dihajar oleh pengawalnya. Wu Pin, enggak, biarkan aja. Hei gendut, jangan sok belagak kuat. Jaga dirimu baik-baik. Jangan coba-coba menjadi sok pahlawan. Mentang-mentang depan wanita. Kau bajingan, aku akan membunuhmu. Tongxi, jangan takut, aku akan melindungimu. Oh, apa kau menyukainya? Seperti kata yang ingin memakan daging angsa. Jadi, izinkan aku untuk membantumu. Kamu jilat sepatuku, dan aku akan membiarkan kamu memilikinya. Gimana? Lalu Wu Pin mengambil kursi kayu. Bajingan keparat. Lalu dia menyerang Tuan Muda Xia. Mati kau brengsek. Tapi di saat itu, Wu Pin ditembak. Wu Pin, gendut, dasar sampah. Wu Pin, dasar sampah. Terimalah akibat perbuatanmu. Aku gak menyangka kau hampir membunuhku. Dasar sampah. Ayo sini kemarilah, sampah. Wu Pin, bangun. Jangan mati. Jangan tinggalkan aku. Lebih baik dia mati aja. Dasar sampah gak berguna. Pengawal, potong dagingnya dan berikan dia pada zombie di luar. Baik. Wu Pin, Xiao Wen Xiao, Xia Qiyu. Yang tadi ternyata typo, harusnya Wen Xiao. Aku akan menghancurkan kalian semua. Setelah hari itu, Shenxin menghilang. Aku dengar kalau Xia Qiyu dikurung. Nggak lama, aku juga dibawa ke dalam villa, ditahan bersama Shenxin. Xiao Wen Qiao sifatnya agak sedikit lebih baik daripada saudaranya. Dia nggak melakukan kekerasan pada Shenxin, tetapi dia menunggu Shenxin untuk menyerah padanya. Shenxin dan aku udah 2 kali coba melarikan diri, tapi nggak berhasil. Terakhir kali kami mencoba, kami berdua jatuh ke dalam sungai. Kulihat saat itu, Shenxin diselamatkan oleh orang-orang mereka, tapi aku udah hanyut terseret arus sungai. Tianlei, aku tahu kamu dan Tongxi adalah teman dekat dan teman sekelas. Kau harus menyelamatkan Shenxin dan Tongxi. Percayalah, aku pasti akan menyelamatkan mereka dengan aman. Kapten Chow, aku akan pergi bersamamu. Ini adalah tugas polisi untuk memberantas kejahatan. Iya, aku akan pergi juga. Teman kakak Lei adalah teman kami juga. Kami akan mencincang 2 anak laki-laki bajingan itu untuk membalaskan dendam pada Wu Pin. Terima kasih. Hua, ceritakan situasi di villa itu. Aku akan membuat rencana untuk menyelamatkan mereka. Baik. Lalu mereka semua mengangkat banyak sekali karung beras ke dalam truk. Yongxi berkata, ya Tuhan, ada begitu banyak makanan. Pingnya merespon. Tianlei menemukan toko sembako. Dan semua barang-barang sembako telah diamankan dan dibawa kemari olehnya. Ngomong-ngomong, Yuxin, apakah tas makeupmu masih ada? Tianlei ingin membawa siswa bersamanya, tapi dia menyuruh kita untuk meriasnya agar orang-orang gak mengenali dia. Pinyan, apakah kita benar-benar akan menyelamatkan Shenxin itu? Bukankah dia wanita yang disukai oleh Chou Tianlei? Biarkan dia menyelamatkan wanita yang disukainya. Tidak ada yang bisa melarangnya. Tapi, apa kau ingat
dengan Kuwiping dan si Yamada itu? Tentu saja aku ingat. Rasanya aku ingin mencekik mereka berdua jika aku punya kesempatan. Jika bukan karena keberuntungan kita waktu itu bertemu dengan Chow Tianlei, aku pasti udah diperkosa oleh Yamada. Sekarang Shenxin dan Tongxi posisinya sama seperti kita dulu, dan ini merupakan hal yang paling tidak ingin kita alami sebagai seorang wanita. Tapi Shenxin adalah sainganmu. Gimana? Kau udah kembali dan merebut Chow Tianlei. Yunsi, lihat aku. Siapa aku? Aku gak pernah takut untuk bersaing dalam hal apapun. Aku Pingyan. Aku sudah lama menemani Tianlei, dan dia juga udah mulai menyukaiku. Yang paling aku khawatirkan adalah jika sampai Shenxin mati, aku takut Tianlei tidak akan pernah bisa melupakannya sampai seumur hidupnya. Dan sekarang aku ingin mengalahkannya dengan cara yang adil. Aku akan membuat Tianlei menjadi milikku seutuhnya. Nah, ini dia Pingyan yang aku kenal. Tidak tahu kata menyerah. Kaulah idolaku. Dalam hati Pingyan, Shenxin, biar kulihat pesona seperti apa yang kau miliki. Hua berkata, apakah bisa? Aku benar-benar gak dikenali. Pingyan menjawab, jangan khawatir, gak akan ada yang mengenalimu. Aku udah meriasmu menjadi seorang pria. Pingyan, aku sudah menyegel seluruh pintu yang ada di gedung ini. Dan aku udah menyisir seluruh area di dalam. Dan udah gak ada zombie lagi. Selama kau mengunci pintu, gak akan ada bahaya. Baiklah, aku mengerti. Seharusnya aku meninggalkan Li Suyang di sini untuk melindungimu. Aku dengar Sister Hua mengatakan bahwa villa itu sangat ketat penjagaannya. Dengan Li Suyang di sampingmu, aku merasa tenang. Jangan khawatir, aku akan menjaga Pingyan dengan aman. Istriku sangat hebat. Pingyan, aku gak ingin membawamu karena perjalanan ke sana cukup jauh. Dan juga, tempat itu sangat berbahaya untuk keselamatanmu. Iya, kamu gak perlu khawatir. Apa kau pikir aku akan cemburu? Aku bukan orang yang pelit. Baik Sister Hua dan wanita yang kamu sukai, aku yakin aku Cheng Pingyan tidak akan kalah dari wanita yang kau sukai. Terlebih lagi, kamu adalah milikku. Aku tidak akan membiarkanmu lari dariku. Kapan mereka akur? Seingatku kemarin. Iya nih, kau gak mengerti. Semakin sering pertengkaran terjadi, semakin mereka menjadi dekat. Tianlei, kamu harus menyelamatkan mereka. Aku akan menunggumu di sini. Oke, kau harus menjaga keselamatanmu di sini. Aku akan segera kembali. Oke, sekarang bawa sembako itu ke dalam mobil. Kita akan berangkat. Lalu Tianlei dan kawan-kawan pun pergi ke villa itu. Villa itu penjagaannya sangat ketat. Dan bahkan ada 2 prajurit yang menjaga pintu masuk. Lalu mereka datang menggunakan mobil dan juga sebuah truk. Tianlei berkata, ini villa keluarga Xia. Bukankah kau mengatakan penjagaannya sangat ketat? Tapi kenapa hanya 2 orang aja yang berjaga? Oh itu untuk membingungkan orang-orang yang datang dan mencari perlindungan kemari. Dan membuat mereka berpikir mudah untuk masuk. Tapi di dalam sana, pertahanannya sangat ketat. Dan ada banyak sekali penjaga yang menggunakan senjata api. Apa yang kau lakukan di sini? Halo saudaraku, kami orang-orang yang selamat dan sedang melakukan perjalanan. Karena kota kami udah diserang oleh para zombie. Dan saat aku melewati jalur pegunungan ini, aku melihat ada asap keluar dari area sekitar sini. Jadi aku mengikutinya dengan harapan aku menemukan orang-orang yang selamat seperti kami. Lalu aku tidak menyangka aku melihat villa ini. Senang bertemu dengan kalian. Apakah bisa kalian mengizinkan kami untuk masuk dan beristirahat? Ya, beruntunglah kalian bisa selamat dan menemukan villa keluarga Xia ini. Dan tempat ini satu-satunya tempat yang bisa menahan serangan para zombie dari luar sana. Tuan Xia sebagai pemilik villa ini sangatlah ramah. Dia memberitahu kami selama ada orang yang lewat dan meminta bantuan pada kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Namun, untuk memasuki villa ini, kamu harus membayar dengan sejumlah makanan sebagai kompensasi. Kamu tahu kan, di dunia sekarang ini, makanan sangatlah sulit diperoleh di sini. Kami semua membutuhkan makanan. Iya, aku tahu. Lalu, berapa banyak makanan yang harus kami berikan untuk memasuki villa ini? Menurut aturan, 5 kg beras. Apa? 5 kg? Sial, berapa banyak orang yang mempertaruhkan nyawanya demi sebuah makanan. Dan sekarang, kalian meminta 5 kg beras. Itu hanya biaya masuk. Kalau ingin tinggal, kamu harus membayar biaya lagi. Dan biaya itu harus kalian bayar setiap bulannya. Tentu saja, gak ada yang memaksa kalian. Kalau kalian gak mau, kalian bisa pergi dari sini. Baiklah. Hal itu gak menjadi masalah karena nilai dari makanan gak sebanding dengan sebuah nyawa. Sekarang, apakah kita bisa masuk? Ya, masuklah. Menurut aturan kami, semua senjata dan kendaraan akan berada di area luar villa. Itu semua gak bisa dibawa masuk. Ini juga demi keamanan orang-orang yang ada di villa ini. Percayalah, itu akan dikembalikan ketika kalian akan pergi. Sister Hua berkata, jangan percaya mereka. Aku telah melihat banyak orang-orang yang dipukuli karena mereka gak mampu untuk membayar biaya tinggal di sini. Mereka nggak diizinkan untuk membawa mobil mereka keluar dari sini. Kakak, aku nggak akan menggunakan mobil ini sebagai pembayaran. Aku akan membayar lebih banyak beras agar mobil ini juga bisa masuk. Apa kau bercanda? Seberapa berharganya mobil ini? Sehingga kau harus membayar lebih untuk sebuah ronsokan seperti ini. Ya, sekarang emang sih banyak mobil yang bisa diambil di jalanan. Dan makanan adalah hal yang paling dibutuhkan daripada mobil ini. Tapi mobil kami ini berharga. Adapun seberapa banyak beras yang bisa kami bayar. Lalu mereka membuka truknya. Saat mereka melihat isinya ada banyak sekali beras. Apakah ini cukup? Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!